Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, bertemu kembali bersama saya di channelnya Saung Jahe Merah. Ya kawan, sekarang saya akan sedikit ya menjelaskan atau sekilas menjelaskan bagaimana kelebihan ya menanam jahe itu antara di media polybag ataupun ditanam di lahan langsung ya. Baik, sebagai gambaran yang pertama dari segi estimasi jumlah rumpun ya yang ditanam. Kalau kita menanam di media tanah atau di lahan langsung itu tentunya akan lebih sedikit dibandingkan dengan kita menanam di media polybag gitu ya. Karena apa? Kalau misalnya ya kita menanam jahe di lahan langsung, misalnya ukurannya 40 cm lebar bedengan, kemudian jarak rumpun yang satu dengan yang lainnya itu sekitar 40 cm ya, antara satu rumpun dengan rumpun yang lainnya ya 40 cm. Itu kalau misal kita contohkan lahannya 20 bata lah gitu ya. Kalau 20 bata itu sekitar kurang lebih 800 lah ya, 800 atau mungkin 700 ya, 700 sampai 800 rumpun ya. Itu pun kalau lahannya bersih, tidak ada pohon-pohon yang lainnya gitu ya, dan lahannya datar, tidak bertahap ke bawah gitu ya. Nah itu sekitar segitulah, sekitar 700 sampai 800 rumpun ya, kalau luas lahannya 20 bata kita menanam di media lahan langsung. Tapi kalau di media polybag gitu ya, dengan lahan 20 bata dengan kondisi datar ya, lahannya itu bisa menanam 1000 sampai 1500 lah ya, 1000 1200 atau mungkin bahkan 1500 polybag. Nah itu kekurangan dan kelebihannya dibanding kalau dari segi estimasi penanaman ya itu. Baik, untuk dari segi estimasi pembiayaan ya sudah jelas ya, bahwa di media polybag itu sangat membutuhkan biaya yang lumayan ya dibandingkan kita menanam di media langsung di lahan. Kenapa? Karena kalau di polybag kan membutuhkan biaya lagi ya untuk pembelian polybagnya atau karung gitu ya. Kalau di lahan langsung itu kan tidak perlu membutuhkan polybag ataupun karung ya. Seperti itu ya. Kita gambarkan saja 2000 per karung atau per polybag ya. Kali 1000 saja sudah 2 juta. Itu untuk biaya karung atau polybag. Nah kan kalau di media lain itu tidak membutuhkan biaya tersebut ya. Nah itu ya. Dari segi pembiayaan pupuk juga agak boros ya kalau di media polybag ya. Itu kan yang saya alami 30% dari jumlah total jahe yang kita tanam gitu ya. Misal kita akan menanam 1000 batang gitu ya, atau 1000 rumpun. Nah, estimasi untuk pupuk itu bisa mencapai 30% ya kalau di media polybag gitu. Kalau kita menanam 1000 berarti penyediaan pupuk itu bisa mencapai 300 karung ya. Kalau di media lahan langsung ditanamnya di lahan langsung itu kisaran 15 sampai 20% lah untuk penyediaan pupuknya. Nah, itu ya. Itu dari segi penyediaan pupuk. Itu juga berpengaruh pada biaya ya. Lumayan lah, sedikit-sedikit juga perbedaannya sudah. Nah, tadi biaya polybag, kemudian biaya pupuk ya. Gitu. Sudah lumayan bedanya. Kemudian tapi ada manfaatnya juga ya bagi kawan-kawan yang tidak mempunyai lahan perkebunan ya, yang bisa memanfaatkan lahan pekarangan rumah atau tempat-tempat lainnya ya gitu. Jadi sebuah keuntungan bagi kawan-kawan yang ini menanam jahe merah, bisa memanfaatkan media polybag gitu ya, walaupun media dari estimasi biaya memang agak bengkak gitu ya, tapi lumayan kan memanfaatkan lahan yang tidak efektif gitu ya. Nah itu kelebihannya itu. Tapi saya sarankan kalau kawan-kawan yang mempunyai lahan perkebunan lebih baik ditanamnya langsung di media tanah langsung ya. Adapun hasil ya, dari estimasi hasil itu
harus jadi catatan ya, itu tergantung perawatan ya, mau di polybag mau di media lahan langsung ya, itu itu tergantung perawatan kita ya. Memang pasti banyak yang beranggapan bahwa di media polybag pasti lebih bagus ya, gitu. Itu sah-sah saja yang beranggapan seperti itu, karena pasti kawan-kawan yang punya anggapan seperti itu pasti pernah mengalami ya perbandingan antara menanam di media tanah dan polybag gitu. Tapi menurut saya pribadi itu tergantung ke perawatan kita ya. Kembali lagi ya, contoh nyatanya ya, saya kemarin menanam di media polybag dan tanah gitu ya. Ada dua opsi gitu yang saya lakukan, dan ternyata di media tanah atau di lahan langsung itu cukup memuaskan ya hasilnya gitu ya, gitu. Kemarin bisa umur 10 bulan ya bisa mencapai 2 kilogram gitu ya. Bisa kawan-kawan cek di video saya sebelumnya ya, di postingan video saya sebelumnya bisa kawan-kawan cek, itu real ya, tidak saya rekayasa. Jadi bisa mencapai 2 kilo selama 10 bulan gitu. Nah sekarang yang di media karung itu, berhubung belum pernah saya bongkar ya, sekitar lah 3 bulanan lagi lah saya panen di media karung. Nanti saya akan lihat hasilnya. Tapi kalau melihat perkembangan sekarang ya di media karung, saya rasa tidak akan melebihi hasilnya dari yang kemarin di media tanah gitu ya. Kalau secara logika ya. Tapi walau alam kan, siapa tahu nanti hasilnya memang pasti lebih bagus di media karung gitu ya. Nah dari menanggapi hal tersebut, tidak ada salahnya kawan-kawan juga mencoba untuk melakukan percobaan tersebut ya. Sebagian di media lahan langsung, sebagian lagi di polybag ya, supaya bisa mengetahui langsung, merasakan langsung dampak hasilnya ya. Itu karena saya yakin setiap orang itu, setiap petani itu berbeda cara perawatannya ya, gitu. Kemudian berbeda cara mungkin pembuatan di medianya gitu ya. Jadi tidak ada acuan pasti ya. Itu tergantung kembali lagi kepada perawatan tiap petani gitu ya. Nah, dari segi penyakit ini, dari segi penyakit. Memang ditanam di media lahan langsung atau ya di lahan terbuka langsung itu, kalau misalnya terkena fusarium ya, itu memang agak rawan juga ya, sangat rawan gitu. Makanya saran dari saya, kalau misalnya ada jahe satu rumpun misalnya yang terkena fusarium, diusahakan ya rumpun yang dekat dengan rumpun yang kena fusarium tersebut minimal 2 rumpun, kiri 2 rumpun, kanan 2 rumpun, itu dibongkar ya. Walaupun yang 4 rumpun tersebut kelihatannya sehat ya, karena takutnya seperti yang sudah saya alami. Saya pernah hanya mencoba dibongkar satu rumpun yang kena fusariumnya, ternyata 1 minggu kemudian itu yang pinggirnya itu sama terkena ya, kena fusarium. Ternyata menyebarnya itu sangat cepat ya, karena berkesinambungan itu ya, gitu ya. Antara mungkin kan di tanah beda dengan polybag ya. Kalau di polybag kan ada sudah tertahan ya, si media itu tertahan sama polybag gitu. Tidak tercampur dengan polybag yang lain si medianya gitu. Kalau di tanah kan tercampur ya, jadi cepat lah istilahnya, cepat perembetan penyakitnya itu, berbeda dengan yang di polybag. Kalau di polybag kan kalau satu polybag kena fusarium misalnya ya, 90% jauh kemungkinan itu menyebar luas ke polybag yang lainnya gitu. Kecuali misalnya si media dalam polybag tersebut kemudian ada yang keluar terbawa air misalnya ya gitu, kemudian si medianya mendekati atau masuk
bahkan mungkinnya ke polybag yang di sebelahnya gitu ya. Walaupun tidak terkena fusarium, tapi itu bisa ada pengaruh dari media yang sudah terkena fusarium. Bisa saja itu menyebarnya seperti itu ya. Nah, maka dari itu saran dari saya kalau di media lahan ada yang kena fusarium, minimal kiri 2 rumpun, kanan 2 rumpun, yang dekat dengan fusarium bongkar. Kemudian tanahnya jauhkan ya. Jahenya juga ataupun batangnya, daunnya jangan sampai ada yang tertinggal atau jatuh di dekat tanaman jahenya, karena takutnya menimbulkan pencemaran penyakitnya gitu ya. Kalau bisa bakar saja ya, batang, daun sama jahenya gitu, buang, dibakar jauh-jauh. Media tanahnya buang jauh-jauh ya dari tanaman jahe kita. Nah, itu ya sekilas tentang kelebihan beserta kekurangan kalau kita menanam antara di lahan langsung atau di media polybag ya. Yang pertama dari segi estimasi penanaman jumlah tanam ya, itu jelas ya sangat menguntungkan di media polybag, pasti lebih banyak dibandingkan kita menanam langsung di media lahan. Kalau misalnya tadi setelah dicontohkan kita 20 bata lahannya misalnya ya, kalau kita menanam langsung di lahan itu mungkin sekitar 700 rumpun bisa kita tanam ya. Kalau di media polybag itu bisa mencapai 1000 polybag ya, atau 1200 lah, kurang lebih seperti itu. Dari segi biaya sudah jelas ya, estimasi biaya pasti lebih banyak mengeluarkan menanam di media polybag gitu ya, karena harus membeli karung, kemudian estimasi pupuknya juga pasti lebih besar ya dibandingkan penyediaan pupuk di media lahan untuk penanaman di media lahannya. Kemudian dari segi tadi penyakit ya, fusarium yang sangat terkenal fenomenal berbahaya ya di dunia jahe itu seperti itu ya. Dari di media lahan cepat menularnya dibandingkan dengan media polybag ya. Kemudian yang terakhir yang sebagai catatan sangat penting untuk hasil tetap ya, itu kembali lagi tergantung ke perawatan kita masing-masing ya. Mau di polybag ataupun karung, mau di lahan langsung, hasil itu tetap kita yang menentukan, cara perawatan kita yang menentukan. Oke, semoga bermanfaat ya pemaparan dari saya, walaupun secara singkat ya, mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali bagi kawan-kawan yang sampai saat ini masih ragu menentukan menanam jahe itu lebih baik di tanah atau di polybag ataupun di karung ya. Oke, sekian dulu, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Kritik saran silakan cantumkan di kolom komentar ya. Bila Anda atau kawan ingin terus mendapatkan informasi tentang budidaya jahe merah, kunyit hitam, kencur hitam maupun porang ya dari saya, jangan lupa ya subscribe dulu ya. Oke, sekian dulu dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu. Salam sahung jahe merah. Bye.